syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ini, acara rutin pembinaan mubalik beserta mubalighah PC Persis Katapang yang alhamdulillah sampai hari ini bulan Mei 2025 kita bisa terus bersilaturahmi mubalighah PC Persis Katapang. Alhamdulillah katingal marampok sakieu mah aya kersana Ustaz Amin Muhtar tos tabu tilu linggih di hadir di PC Persis Katapang tanapi di kantor. Ibu bapak, sebelum saya berikan kepada Ustaz Amin Muhtar nanti penjelasan Ustaz Amin Muhtar mohon diberitahu kepada yang lain, soalnya ini jamaah ada yang tidak menerima soal sholat Idul Adha atau Idul Fitri, dan dia punya pendapat kembali kepada sholat zuhur. Nah, mohon kepada mubalik atau mubalighah, walaupun sekilas sudah membaca buku, tapi nanti kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih mendalam dari Al-Ustaz Amin Muhtar. Insya Allah akan menjelaskan tentang perihal yang berkenaan dengan Idul Adha. Al-Ustaz, waktu jam 4, mudah-mudahan jam 5 rengsek kumaria Ustaz jam 5 maraton langsung ke PC Persis soreang. Kalau Ustaz dari subuh sampai sekarang belum pulang, insya Allah nanti beres dari Katapang Al Ustaz langsung ke PC Persis soreang. Maka Al Ustaz dihaturan waktu. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim idza nudiya lis-shalah miyaumil jumu'ah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman syaa ajza'ahu minal jumu'ah al-hadis. Hadirin ihwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior jamaiyah, Ustaz Anwar dan para ketua serta jajaran taskil PC hingga PJ Persis dan otonom, tak terkecuali para mudir dan asatid pesantren Persis beserta para mubalighah dan para mujahid lembaga pendukung baik Laz, Sigab, Surul Khon dan Brigade Persis di Kecamatan Katapang. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, iradah serta inayah Allah disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan sejak semalam kami pulang dari Sanggar dan disambung tadi dini hari sampai barusan kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala pembinaan mubalighah dan keluarga besar Persis Katapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merujuk kepada ketetapan bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah baik dalam almanak maupun surat edaran PP Persis, bahwa tanggal 1 Zulhijjah bertepatan dengan hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025 dan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni tahun 2025. Oleh karena itu, materi yang semula kita akan mencoba mengkaji bahasa Quran
dan materinya sudah saya titipkan di Ustadz Hilman. Terserah pilihannya Bapak Ibu, yaitu kita mengkaji alif lam di dalam Quran 2800 atau huruf fi di dalam Quran sebanyak 360. Itu terserah. Tapi kisi-kisi bahan sudah saya titip Ustadz Hilman. Nah, sekiranya kita jeda untuk fokus di masalah Idul Adha, insya Allah bulan depan. Jadi terserah nanti kami Dengar Dakwah, baik Persis Persistri, mau mengkaji alif lam mim dulu, alif lam atau huruf fi. Paling tidak alif lam yang kami hitung ada 2800 di Quran. Sementara huruf fi itu ada 360. Amin Muhtar mah 10 tahun diajarna teh. Bapak Ibu mah sajam bakat ku palinter. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kajian akan kita fokuskan pada keputusan sidang Dewan Hizbah berkenaan dengan Id jatuh pada hari Jumat. Sidang yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Safar tahun 1419 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 sampai 14 Juni 1998 di Bandung. Dan hasil sidangnya telah diadaptasi pula dalam bentuk narasi fikih, bukan SK formatnya, di buku ini. Buku seputar Ramadan dan Idul Fitri itu di halaman 91. Jadi saya ulangi, sidangnya tahun 98, hasilnya juga sudah diadaptasi dalam buku ini, tapi bentuknya narasi fikih bukan SK. Tadi juga saya di Marga Asih, kajian pagi, saya sampaikan, setahu kami, karena tahun 98, Amin Muhtar dan kawan-kawan masih tugasnya tim Wamilda wajib miludahar. Belum pernah dirubah, belum direvisi, atau belum ada keputusan baru. Maka selama belum ada perubahan, selama belum dirubah, berarti masih berlaku keputusan ini. Oke? Nah, maka singkatnya, pada sidang itu Dewan Hizbah menetapkan istinbat atau keputusan hukum, memutuskan, menetapkan bahwa tidak ada sholat zuhur bagi orang yang wajib sholat Jumat yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Saya ulangi Bapak Ibu, tidak ada sholat zuhur bagi orang yang wajib sholat Jumat yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Itulah keputusan hasil sidang Dewan Hizbah di tahun 98. Nah, sebagai catatan, keputusan hukum ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan atas sejumlah fakta sejarah dan dalil-dalil syariah tentang peristiwa Id yang jatuh hari Jumat pada masa Nabi dan para sahabatnya. Mari kita mulai Bapak Ibu, sebagai penjelas keputusan Dewan Hizbah dengan fakta sejarah Id di zaman Nabi. Kurang lebih inilah Bapak Ibu gambaran Idul Fitri, Idul Adha
sepanjang hayat Nabi di Madinah selama 10 tahun. Selangi Bapak Ibu, sepanjang hayat Nabi di Madinah 10 tahun, beliau mengalami Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali. Tapi tempat pelaksanaan Idul Adha 8 kali di Madinah, 1 kali di Mekah saat melaksanakan Haji Wada di tahun ke-10. Dari 10 kejadian Bapak Ibu, atau dari 9 kali, maka 1 kali beliau mengalami Id bertepatan dengan hari Jumat. Waktu itu Idul Fitri tanggal 1 Syawal tahun ketiga Hijriah, dihitung oleh ahli hisab bertepatan dengan 15 Maret tahun 625 Masehi. Tahun 625 Masehi, Bapak Ibu menuju di mana? Katapang can ayah merennya, Pak. Apa ya? Jadi tina 8 kali Nabi Idul Fitri Idul Adha mung sakali kejadian idna bertepatan dengan hari Jumat, yaitu 1 Syawal tahun ketiga Hijriah. Konversi Masehinya diperkirakan tanggal 15 Maret tahun 625 Masehi. Peristiwa inilah yang dilaporkan oleh para sahabat dan didokumentasikan dalam kitab hadis, dalam kitab fikih. Antara lain Bapak Ibu yang kami dapatkan sumber informasi pemberitaan berasal dari 4 orang sahabat. 1, Ibnu Umar. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dan yang lain-lain. Kedua, Zaid bin Arqam. Dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Yang ketiga, Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang keempat, Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Majah. Itu sumber yang menerangkan adanya peristiwa Idul Fitri jatuh hari Jumat yang di tahun ketiga Hijriah itu. Nah, di dalam khutbah Idnya Rasulullah bersabda, yaitu isi khutbah Id gitu. Jadi di dalam khutbah Idnya Nabi bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani. Pada hari kamu ini telah bersatu 2 Id, yaitu Idul Fitri dan hari Jumat. Faman syaa an ya'tiyal jum'ata falyatiha. Barang siapa yang nanti siang gitu mencek orang kata pang mah bade Jumatan, falyatiha, silahkan datang. Wa man syaa an yatakhallafa falyatakhalaf. Dan siapa yang tidak akan Jumatan, silahkan tidak Jumatan. Eta teh eusi khutbah Id. Sakitu eusina teh. Sebab lamun dipanjangan nabrak ke hari Jumat kan gitu. Nah, dalam redaksi lain, misalkan yang tadi riwayat Ibnu Majah, sementara dalam riwayat Imam Abu Daud, konten khutbahnya ada sedikit perbedaan redaksi, terutama redaksi akhir. Hari ini terjadi 2 Id. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati. Maka siapa yang merasa cukup dengan Id,
tidak melaksanakan sholat Jumat, maka sholat id cukup dari sholat Jumat. Wa inna mujami'un, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan Jumat. Dah, tong maka berpikir mana nu abdol. Saprak make abdol jadi riet eta teh gitu. Dah ya. Nah, punten Bapak Ibu, koreksi Amin Muhtar. Bisi salah memahamkan. Dari sabda Nabi ini, oke Bapak, Ibu, maka kita mendapatkan petunjuk yang tegas bagi laki-laki yang telah melaksanakan sholat id, maka ia diberikan dua pilihan. Satu, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, boleh pula melaksanakan sholat Jumat. Ibu, punten Bu, Ibu can diajak ngobrol ku Nabi. Can kapilem. Ya. Da orang kata apa mah pada linter, Pak. Tinggal sekali deui. Bagi laki-laki yang telah melaksanakan sholat id, diberikan dua pilihan. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, boleh pula melaksanakan sholat Jumat. Saya nanya ke ibu, Bu, ibu to sholat id, engke lohor sholat naon? Tuh, pinter Pak. Jadi kanggo ibu mah teh yang ngaruh. Ibu mah tadi rek id poe Sabtu, rek id tadi poe Senin, nu pasti mah aya pengaruh mun Jumatan poe Kemis gitu kan. Nah, berarti keur ibu mah teh yang ngaruh. Sebab berpengaruh itu bagi laki-laki yang asalna wajib Jumat lantaran tos salat id kenging rukhsah. Nah, contoh praktek itu aya ketua PC teh Jumatan, yaitu nanti saya terangkan pada peristiwa ini di zaman sahabat, di antarana Khalifah Ibnu Zubair tahun 64 Hijriah teh Jumatan. Aya contoh praktekna. Wa inna mujami'un, tapi kami mah mau Jumatan. Aya contohna ketua PC Jumatan gitu. Jadi sahur Nabi sekali deui kejadian tahun 3 Hijriah. Oke, satu kali terjadi peristiwa Nabi memberikan pilihan. Tah duanana teh contoh praktekna gitu. Contoh nu Jumatan aya gitu. Contoh nu Jumatan aya. Makana Dewan Hizbah mencoba memahami ari bahasa wa inna mujami'un teh kumaha. Setahu saya waktu itu terutama akeh ari mujami'un teh nu boga jadwal gitu Pak, nu boga jadwal bidgar dakwah gitu jeung DKM tong nutup masjid kan bisi aya engke lalaki teh Jumat teh id kan wajib anger maknya begitu tadi pedah keur id kieu masjid libur piraku kan anger kedah muka lantaran aya lalaki nu teu id kan anger wajib atanapi nu tos id tapi hoyong Jumatan maka anger tah kitu Pak ieu teh. Jadi Nabi bersabda demikian tahun ketiga, praktek duanana teh aya. Oke? Sudah ya, jadi selesai sampai zaman Nabi. Sampai sesi ini. Fakta sejarah peristiwa Id bertepatan hari Jumat berlangsung kembali masa khilafah. Bentena Bapak Ibu, kalau di zaman Nabi Idul Fitri, ternyata di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib terjadi kembali tapi Idul Adha kejadianana.
sampai berlanjut di zaman Khalifah Ibnu Zubair tahun ke-64 Hijriah bertepatan dengan tahun 683 Masehi, kejadian dari Idul Fitri hari Jumat. Jadi tinggal Bapak Ibu, zaman Nabi Idul Fitri di hari Jumat. Di 3 khilafah Umar, Utsman, Ali, Idul Adha hari Jumat. Barulah kemudian terjadi kembali zaman Khalifah Ibnu Zubair, idei bertepatan dengan hari Jumat. Jadi tinggal sekali deh Bapak Ibu. Datos palinter orang kata pang. Ari nu pokok dina syariat Nabi sahabat. Nabi. Berarti tidak mungkin begitu kejadian zaman Umar ijtihad sorangan. Aya kejadian siga kieu di zaman Utsman berijtihad, kan teu mungkin. Nabi sudah memberikan pedoman dan panduan ku kejadian tahun katilu teh. Makana seragam Bapak Ibu gak pernah ada nu ngobrolkeun hukum lohor. Sok man catat man, sekali deui ya, Pak. Kejadian zaman Nabi pilihannya apa? Antara Jumatan teu Jumat, teu ngobrolkeun lohor. Zaman tadi Umar, kitu urusan teh antara Jumat teu Jumatan. Zaman Utsman, zaman Ali, baru ada pembicaraan lohor teu lamun teu Jumatan. Mulai di zaman Ibnu Zubair dan zaman tabi'in, khususnya Atha bin Abi Robah. Jadi teu aya tiba saya tahu ge awal nate obrolan lohor dan selesai. Cek sim goreng bukan teu kieu sahabat teh kana Nabi teh nga-WhatsApp. Rasul tadi nuju khutbah Id salira ngadugikeun aya 2 pilihan. Saupami abdi moal Jumatan lohor teu pan teu aya patarosan teh. Berarti semuanya paham. Tak apa sekali deui. Makanya oleh Dewan Hizbah yang paling penting kenapa muncul persoalan zuhur, inilah yang menjadi dalil berkenaan dengan Id di zaman Ibnu Zubair. Di tahun 64 Hijriah bertepatan dengan tahun 683 Masehi, kurang lebih begini Atha melaporkan. Ijtama'a yaumu jumu'atin wa yaumu fitrin ala ahdi Ibni Zubair. Hari Jumat dan Idul Fitri telah bersatu, berkumpul pada hari yang sama di zaman Ibnu Zubair. Faqala, maka ia berkata, idani ijtama'a fi yaumin wahidin, 2 id berkumpul di hari yang sama. Fajama'ahuma jami'an fasallahuma raq'ataini bukrotan. Lalu ia menjamak keduanya dengan cara sholat 2 rakaat id di pagi hari. Lam yazid alaihima hatta sholal asro, ia tidak sholat apapun setelah sholat id hingga dia kemudian mengimami kami untuk sholat asar. Kata Dewan Hizbah Bapak Ibu, zahir hadis Ibnu Zubair menunjukkan bahwa beliau tidak sholat duhur setelah pagi harinya mengimami sholat id yang jatuh pada hari Jumat. Bu, sekali lagi, zahir hadis Ibnu Zubair menunjukkan bahwa beliau teh sholat id teh Jumatan teh lohoran. Engke we ngimaman deui teh waktu sholat asar. Bu, naon disebut dohir teh gitu. Muncul orang katapang, Bu,
nu disebut dohir teh eces jentre merele keur ngahartoskeun teh tidak butuh keterangan lain. Contoh, matahari terbit dari timur, kahartos teu Bu? Saya ulangi, matahari terbit dari timur, kahartos? Sudah. Tah kitu nas teh, dohir teh. Jadi ngartikeun maksud kalimat tidak butuh keterangan lain. Tos we matahari terbit dari timur, ari timur teh lain barat. Tapi lamun sim kuring nyebatkeun kieu, dia panjang tangan. Sulang ibu, dia panjang tangan. Kan dua kemungkinan. Kemungkinan memang leungeunna panjang, atau kedua maling. Berarti kiasan dari kata maling. Kan butuh keterangan eta mah ngartikeun teh da bersayap kitu punya. Saya ulangi, matahari terbit dari timur, tos gampil. Teh eta teh dohir. Tapi lamun nyebatkeun dia panjang tangan, artinya bisa dua. Bisa memang hakiki leungeunna panjang, atawa kiasan kanggo naon maling. Maka untuk menentukannya butuh keterangan lain mana nu dimaksud. Nah, maka dalam kerangka ini Bapak Ibu, Dewan Hizbah mengacu kepada kaidah-kaidah bahasa hukum. Lamun aya kecap dihartoskeun numutkeun tadi eces nemrakna. Maka lamun ngahartikeun beda jeung maksud kedah aya keterangan, istilahna qorina. Ta eta teh kaidah hukum Bu yang disepakati oleh seluruh ulama dunia sejak dulu. Jika kieu bunten Bu, lamun urang maca Quran, naon Bu? Aulamas tumun nisa. Kan arti asal aulamas mah tadi paantel. Naha dina ayat eta beti artikeunna jima. Antel luar biasa bukan antel biasa lantaran aya dalil gitu. Lamun teu aya dalil mah antel we. Hilman tiap antel kudu mandi gitu teh. Padahal mah antel luar biasa bukan saantel-antelna. Ta eta teh sanes dohir. Takwil margi aya dalil. Tah kitu cara Dewan Hizbah nganggo ugeran kaidah dina berbahasa Arab dan berbahasa hukum. Naon salami teu aya dalil hartikeun sesuai rengkolna nu aya. Maka kirang langkung Bapak Ibu, berdasarkan metode yang disebut dengan dohir mantuk gitu Pak, atas hadis Ibnu Zubair, maka nu kaharti nalika nyebutkeun lam yazid alaihima hatta sholal asro, nu gampil kahartina Ibnu Zubair teh salat lohor. Sekali deh Bu, tos salat id anjeunna teh salat nanaon, jauh salat asar. Nu gampil kahartina teu salat lohor kan. Lamun bade ngahartoskeun oh cenah salat lohor ngan di imah, kudu aya dalil. Kahartos Pak. Saya paling orang Katapang Bu, resep abdi babu gitu. Si muring malilah yang diajar nu kieu teh gitu. Ya. Dia salat Id. Setelah selesai salat Id tidak salat apapun hingga dia sholat asar. Nu gampil kahartina lohor henteu. Henteu kan? Begitu sebutkeun teteh sholat lohor cenah di imah. Ngartikeun kitu mah kedah aya dalil. Itulah yang dimaksud dohirnya hadis Ibnu Zubair. Maka Dewan Hizbah tidak pernah menemukan ada dalil yang menunjukkan yen anjeunna sholat lohor di imah gitu. Maka sesuai dengan kaidah berpeganglah kepada makna nu jelasna
nyaeta henteu salat lohor. Sekiranya ungkapan lam yazid alaihima hatta sholal asr dimaknai bahwa Ibnu Zubair sholat zuhur di rumahnya, maka pemaknaan demikian memerlukan qarinah, dalil pendukung untuk menjelaskan sebagaimana ketentuan yang namanya lafaz dhahir. Pake weh saayana, lamun aya arti nu eueuh kudu make keterangan. Tak gitu Pak, cara Dewan Hizbah dina netepkeun keputusan. Dah, apakah Persis sendirian? Tidak, ternyata Pak, cara mikir kieu teh. Maka di antara ulama masa lalu, yaitu seorang ulama yang mewakili dari Andalusia, duka urang sami jeung itu duka anjeuna anggota Persis cabang Spanyol gitu, yaitu Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi bukan sendirian Persis gitu cara berpikir gitu. Paling tidak Bapak Ibu, Imam Ibnu Abdil Bar menggambarkan bahwa pemikiran Persis ini ada genealoginya, aya jujutanana, aya turusna. Beliau mengatakan begini, ada sebagian ulama yang menakwil bahwa Ibnu Zubair tidak keluar untuk mengimami sholat Jumat lantaran anjeun atau sholat lohor gitu. Saur Ibnu Abdil Bar teh, namun dalam hadisna da teu aya keterangan eta mah gitu, bahwa anjeunna teh salat lohor teu aya gitu, cek Ibnu Abdil Bar. Sayangnya pendapat demikian teu aya dalilna. Jadi aya nu gaduh pemahaman tapi tidak didukung oleh dalil gitulah. Kirang langkung penjelasan dari Imam Abdil Bar dalam kitabnya Al-Istidkar, syarah terhadap kitab Al-Muwatta Imam Malik. Bu, kirang langkung malah 22 jilid itu kitab. Sajilidna 500 halaman. Apalah artinya 500 halaman ke orang katapang mah ditambul. Cek sim goreng ya Bu, anugerah orang katapang mah palalinter. Bu, luar biasa Bu. Amin Muhtar mah bodoh lila teuing diajarna. Ibu mah tadi setengah jam jual ngararti 22 jilid kitabna. Aduh Masya Allah. Dah Bu ya, itulah fakta sejarah dan tarikh tasri. Peristiwa itu terjadi dan harus bagaimana bersikap. Nabi memberikan panduan yang konsisten dijalankan oleh para sahabat. Nah, poin kedua, kenapa kemudian dianggap masalah syariat ini? Karena ada semacam opini diadu-adu gitu. Piraku sholat nu sunat bisa ngelehkeun wajib gitu Pak. Itu yang kita sebut namanya prakonsepsi gitu. Kenapa Bu? Saya nggak akan pernah bosan membangun logika ini Bu. Lamun bertentangan pasti berbeda. Tapi tidak setiap yang berbeda itu bertentangan. Jadi tong mikir jol di bentrok-bentrok wae gitu. Apa Bu? Kalau bisa disanding, kenapa ditanding? Emang pertandingan jeung eleh segala. Maknya gitu Bu. Maknya sholat sunat gitu. Bisa ngelehkeun, emang pertandingan gitu, maka jeung anu eleh gitu Pak. Jadi cara berpikirnya mentanding, bukan mensanding. Jadi tidak ada yang mengalahkan nu isuk-isuk sunat gitu. Ngeleh teu aya Bu. Kenapa tidak ada? Justru kemudahan syariat bagi orang yang sudah melaksanakan itu justru dipandang geus ngalaksanakeun Jumatan. Makana punten Bu,
nikmat teh Jumatan menang pahala. Nikmat Pak. Tinggal Pak. Punten. Tadi ge aya patarosan tentang abdoliyat. Entong di abdol danuanana teh sunnah. Jadi bapak nabet teh Jumatan entong karena keur ngurus daging, ngewa alasan gitu mah. Justru kapan nu teu jadi panitia oge hakna sarua. Da ceuk Nabi teh teu kieu, "Hei nu jadi panitia," gitu kan. Menang anjeun teu Jumat teu kitu. Jadi teh Jumatana teh lantaran sunnah. Nu Jumatan sunnah berarti duanana teh menang pahala. Naon ngamalkeun sunnah, nikmat pisan tuh Pak. Komo teh Jumatan teh bari ngageber sate teh dengan Bu. Aduh, Bu. Melenghir ke masjid. Khotib kaganggu asli Bu eta mah Bu gitu Bu. Jadi bukan karena urusan panitia atau tidak, ieu teh kemudahan syariat. Tah berpikir diadu-adu itu yang salah. Jadi sudah salah sebelum bertanding, lantaran diadu-adu cara mikirnya padahal tidak ada. Sebab bagi orang yang sudah sholat id berarti dia dianggap telah melaksanakan. Nah, makanya Bu, Pak, kumaha lamun keur nu teu id? Teu aya kompromi nu keur teu id mah anger wajibul kudu. Makana cek sim kuring masjid tong diprekeun. Bisi anger aya nu wajib Jumatan. Khotib kudu aya sanajan mustamina saurang. Lebar di DKM ngongkosan, itu kan mal diongkos. Itulah contoh. Jadi kenikmatan luar biasa Bu, tak berislam nganggo ilmu teh kitu Bu. Nyatu Pak, urang makan teh tahun kalinya, ibu mah rutin kan, naon head teh salat menang pahala. Atau wios Bu bagian kami da tunggal tahun ieu teh Bu gitu. Ibu mah tiap waktu teu ibadah diberi pahala. Justru lamun salat bari head kan dosa. Tah kami teh aya hak teu tahun kali teu salat tapi menang pahala lantaran dianggap atos tadi salat ieu. Itulah keutamaan nikmat berislam Bu, pakai ilmu asli Bu. Jadi sekali deui pami bapak bade teh Jumatan tong alasan ngurus daging. Komo alasan tadi ngurus kadut. Da saumur hirup dipisi kadut weh gitu Bu. Kadut-kadut oge kurban itu teh. Tapi karena mengamalkan sunnah, sacontona Ibnu Zubair. Tapi wa inna mujamiun sekali deui bidgarda awah wayahna nu garaduh jadbal wayahna DKM tong libur ta eta wa inna mujamiun teh matak sim kuring mah teh ayeuna keneh ngecek jadwal gitu Pak gitu di screening jadwal teh ka mana yeuh gitu kan mudah-mudahan eueuh gitu kan hayang ngamalkeun sunnah Pak ieu teh Pak gitu terus nyari awak hayang geura nyunah gitu nah gitu Pak ya. Jadi jangan berpikir ditanding-tanding, itu sudah keliru cara berpikirnya. Kalau dipahamkan maknya sholat sunat bisa ngelehkeun yang wajib. Padahal dengan pelaksanaan sholat sunat itu yang bersangkutan hakikatnya sudah tercatat melaksanakan Jumat. Maka bagi orang yang sholat Jumat kenging pahala sebagai sunnah sholat nateh gitu. Dah. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Zubair seperti yang tadi atau laporkan. Sudah? Dah. Terakhir jangan di slide 23. Tolong dikoreksi sekali lagi nih. Dari sejumlah fakta sejarah, dalil-dalil syariah tentang peristiwa Id baik di masa Nabi, di masa sahabat, tidak berlebihan sekiranya kita mendapatkan beberapa petunjuk. Satu,
laki-laki yang telah melaksanakan sholat id dipandang telah melaksanakan sholat Jumat. Kedua, laki-laki yang telah melaksanakan sholat id pada siang harinya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu diganti dengan duhur, dan boleh pula untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, laki-laki yang tidak melaksanakan sholat id tidak diberi pilihan, kecuali tetap wajibul kudu melaksanakan sholat Jumat. Keempat, bagi ibu, kaum perempuan, id tidak ada pengaruh jam lohor, tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Badai jadi panitia, terjadi panitia, tengaruh. Yang kelima, menjawab pertanyaan terutama di Kabupaten Bandung. Konon upami id jatuh pada hari Jumat, tata cara ibadah id nate siga Jumatan, yaitu khutbah heula tuluy salat. Konon ada riwayat dari dari Ibnu Zubair melalui Rabi Wahab bin Kaisan. Ternyata hadis itu bertentangan dengan fakta, kaifiatnya sama, tidak ada perubahan, yaitu sholat dulu baru kemudian khutbah. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan ringkas atas keputusan Dewan Hizbah berdasarkan tadi pertimbangan-pertimbangan, dan sekali lagi Persis tidak sendirian dalam menetapkan demikian. Paling tidak ayat jujutan, ayat turus, ada genealogi pemikiran yang boleh jadi dalam madhab fikih pendapat demikian bukan nyeleneh, tidak asing. Begitulah Bapak Ibu yang dapat disampaikan berkenaan dengan keputusan ini. Mudah-mudahan satu, kita diberikan kesehatan, kemudahan, terutama bagi yang sudah biasa berkurban bunyi. Mudah-mudahan tenambih oge atau jumlah sahamna anger orang teh gitu. Ya, berkurban. Sekiranya di tahun ini aya kararepet, aya kendala sampai akhirna nusok tias biasa kurban teh henteu, bukan berarti tertutup untuk kurban dalam bentuk yang lain, yaitu tenaga dan pikiran. Atuh kitu oge nu can gaduh harta benda saumur hirup cenah can kurban hilman. Cek sim kuring teh mah naikeun kiloan geura urang kurbankeun weh gitu kan. Bukan berarti sekali lagi tertutup peluang untuk kurban. Satu di antaranya Bu, teramat sayang lamun dina Idul Kurban aya orang Islam nganggur. Saya ulangi Bu, teramat sayang kalau dina Idul Adha aya orang Islam nganggur. Matak ibu tong nganggur, teangan panitia, cek Ustad Amin teu meunang nganggur bari mawa bedog. Cek ketua panitia teh, ibu bade mantosan mencit siap. Begitu rek dipencit kalakah kabur sapina. Moal kuat cenah ibu mencit mah, nyisit atuh nyisit. Sok bolong naga 50 rugi di bandar. Nurunkeun daging ripuh atuh ibu ngarah teu nganggur bisa naon cek panitia teh, dahar sah. Nu penting tong nganggur. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam nutrisi dan energi agar kita senantiasa berketetapan hati demi menggapai ridho Zat Maha Suci. Akhirnya Bapak Ibu saya kembalikan dulu ke Ustaz Hilman. Ada beberapa saat untuk dialog atau tanya jawab. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sedapat mungkin patarosanana entong naroskeun wae di buku. Margi di aya buku mah tinggal maca. Sakitu Ustaz Hilman sim kuring izinlah ke toilet.
Terima kasih kepada Ustaz Amin yang telah menyampaikan barusan tentang sholat Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Ada yang sudah masuk ke saya, tapi saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Bapak kalau ada pertanyaan mengenai Idul Adha atau yang lainnya bebas. Ustaz Amin nanti langsung ya Ustaznya. Ustaz Amin langsung Ustaz Amin Ustaz. Ibu-ibu Bu Baligo ada? Ibu Hajah Yati pada? Ada? Ustaz ada mana? Nah, kalau Ustaz Dan, silakan Ustaz Dan. Ustaz Mehmet nanti langsung. Iya langsung. Ustaz Dadan aja. Ustaz Mehmet mah langsung nanti ke Ustaz Amin. Iya. Bahasa Indonesia. Karena didengarkan oleh NTT dan Ambon. Saya akan bertanya mengenai masalah di dalam panduan khutbah, bukan dalam materi yang tadi, tapi di luar panduan khutbah pada bab khutbah syariah ya pada waktu pelaksanaan khutbah kedua para sahabat ya diantaranya Syir bin Awam telah mengatakan bahwa Rasulullah kalau waktu melaksanakan doa sambil menunjukkan telunjuk ke atas apa kemana belum saya pahami gitu. Jadi bagaimana cara Rasul menunjukkan telunjuk pada waktu pada khutbah kedua Jumat ya. Ya Jumat ya. Iya Ustaz langsung dua Ustaz kamu lihat mah terakhir Ustaz Mehmet, sesudah Ustaz Mehmet saya tidak membuka lagi pertanyaan ya. Ustaz terakhir silakan Mehmet. Mana Ustaz? Langsung Ustaz. Ya, langsung. Ya. Bahasa Indonesia Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit bertanya Ustaz. Dalam redaksi Al-Quran atau hadis ada istilah khobariyah dan insya'iyah. Dalam redaksi seperti yang Ustaz tadi sudah kemukakan ada kalimat wa ini mujammiun, berarti Rasul melaksanakan sholat Jumat. Apakah redaksi seperti itu masuk sifat atau khobariyah atau insya'iyah? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Wa iza qataltum fahsinul qitlata wa iza zabahtum fahsinul zibhata. Wa yuhidda ahadukum sabtatahu wa yuhid zabihatahu. Anu terakhir Terus saja terus cakap. Ya, cukup. Selain yang menyembelih hewan kurban, selain dari membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah ada doa yang sifatnya khusus atau tidak? Ya cukup sekian saja. Terima kasih. Yang tadi Ustaz yang dari Ustaz Dadan dari Jamaah dia tentang khutbah kedua telunjuk dari buku panduan khutbah Rasulullah. Siap. Jadi di dalam buku panduan khutbah salah satu di antara bahasa kita bukan terobosan ya, tawaran panduan yang umumnya jarang oleh orang lain ungkap bahwa khotib Jumat ketika berdoa bukan dengan mengangkat tangan tapi dengan telunjuk gitu Bu. Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah bariki. Tapi tong bariki kieuan Rabbana atina gitu. Paham Bu ya? Jadi kieu Bu, itu yang maksudnya.
Jadi aibatul makan kieu justru tidak ada sunahnya. Yang ada khotib itu berdoa dengan jari telunjuk seperti ini. Rabbana atina pidunya. Kan reuaseun da teu umum kan. Si ustaz cenah bid'ah gitu padahal urang nu teu apal tak kitu maksudna. Jadi orang lain mah begini, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu justru Nabi seperti ini berdoa di akhir khutbah yang kedua itu dengan cara seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana bari kieu gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu, itu maksudnya. Jadi dengan jari telunjuk bukan dengan mengangkat kedua tangan. Gitu maksudnya. Ya. Ya. Ya itu ada. Dewan Isbah kan harus mengenalkan dalil ini. Memang diurang kan cacan rata. Jeung rada reuas keneh sok ngamalkeun gara khotib kitu mah rada reuas keneh teh. Jadi aneh gitu ku DKM jadi coret begitu. Rame Mas turun. Ya. Sudah begitu Sadilman lanjut. Ya, mau standarnya besar tuh tadi. Kumaha? Yang Komariah sama-sama. Oh iya. Jadi kieu Bapak Ibu, ini secara umum ya. Ustaz nanti Pak Haji, Abah ke eta masuk lebet karena pembahasan tentang bahasa Quran. Ieu mah salangkung we heula Bapak Ibu kieu. Jadi yang disebut dengan khobariyah insya'iyah teh, okay. Ari kalimatna berita, tapi maksudna nitah atau anjuran. Itu namina khobariyatul labdi insya'iyatul makna. Sekali deui, redaksina berita, tapi eusina teh nitah atanapi anjuran. Itu khobariyatul abdi insya'iyatul makna. Dah, oke seulah contohnya gitu. Siga contoh Allahu Ghafurur Rahim. Oke urang bedah 99 tafsir Asmaul Husna. Kan ngadugikeun Allah teh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudna teh menta hampura mah ka pangeran. Menta hampura entong kanu lain-lain gitu. Da nu Maha Pengampun mah Allah, padahal keteranganna teh berita, tapi di situ anjuran. Ya. Apakah kalimat wa inna mujamiun masuk dalam kategori berita nu mengandung anjuran atau cukup berita saja? Cek kami berita wungkul sebab telah diawali oleh kalimat pilihan. Bade Jumatan pek, te Jumatan pek. Begitu menyebut wa inna mujamiun menjadi tidak ada bobot datos dipasihan dua pilihan. Maka wa inna mujamiun khobariyah saja tanpa adanya penekanan, sebab nabinya sudah mempersamakan antara yang Jumatan dan tidak. Maka ini dikuatkan oleh kejadian Ibnu Zubair. Saat Ibnu Zubair tidak Jumatan, rewas mustami. Banyak ketua PC te Jumatan, diberitakanlah pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas merespon dengan mengatakan asoba sunnah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair te Jumatan setelah sholat id itu sudah sesuai dengan sunnah. Itu menguatkan bahwa wa inna mujamiun betul-betul khobariyah tanpa ada penekanan insya'iyah. Gitu kira langkung. Ya. Cukup? Dua-dua sama tadi sama doa apa? Saya dengan redaksi hadis, Allah menetapkan harus berbuat baik kepada segala sesuatu. Bila kamu membeli, bila kamu bunuhlah dengan cara lain. Ya. Bila kamu membeli, sembelihlah dengan cara. Tajamkanlah Pisau ya. pisaunya dan ringankanlah cara penyembelihannya. Anu baik atas kita, Ustaz, terus kantonan ayah agama. Ya.
Ya. Ngan kumaha teh bisa sapertos walau tidak ahadukum walau sabatahu. Ya. Tapi zabihatahu. Ya. Ringankanlah penyembelihannya. Ya. Ringankan penyembelihannya seperti apa? Ya. Jadi kayak Bapak Ibu. Jadi bahasanya itu pakai wau. Antara menajamkan dan teknik mencit. Juga harus menyamankan binatang saat akan disembelih. Contoh-contoh. Bu, mata geningan cek sim kuring Pak Haji, kudu aya ahli sapi. Ngagubrageun wae ripuh. Matak lamun tiasa kudu ahli ngagubrageun oge ngarah teu nyiksa ka sapi. Ieu mana PKK punten. Bakat ku urang teh ripuh. Sapi teh teu ngarag-rag wae, cek sapi teh caririk caricing ngajedog aing teh ngagolero sorangan sapi teh ikhlas. Daripada disiksa gitu Pak. Jadi ini maksud contoh itu Pak Haji. Kalebet punten dijauhkeun sapi nalika rek dipencit. Itu teh bagian pengalaman nyamankan sapi ketika akan disembelih. Tong senah ningali eta teh bagian Pak Haji. Matak cek sim kuring lamun bisa tong didengkek si sapi teh kajaba lamun teu aya cara kitu. Terpaksa da bisi ngamuk dengkek entong kieu geus punten geus teu berdaya hayo didengkek eta mah ambek ka sapina gitu. Tah kitu Pak Haji. Jadi selain tadi dina mencit wayahna nepi ka kenapa harus oleh ahli lantaran engkena kalakah dicacag di walang-walang hayo kikituan lain pesona nu teu seukeut teknikna teu bisaeun. Aya nu ahli pesona nu teu bener gitu eta teh. Matak cek simeuring kaderisasi teh pariogi. Justru dina bab ngaralapkeun etika terhadap hewan. Begitu juga dina proses sedapat mungkin punten Pak kajeun siap kudu aya panitia begadang bisi diaradu. Eta teh kan kitu Pak. Entong jadi hayang panitia tapi hayang ngeunah. Justru bagian tina ibadah teh jeung bau taina. Matak cek sim sekali deui. Jarang aya budak ngora daek jadi seksi kadut, Pak. Ku senior wae. Asli tong dianggap enteng, mun teu bisa ngumbah kadut jadi bau kan dagingna kan. Matak lamun tidak tergantikan bios. Engke kabawa jeung kadutna akhirat. Bau kadut. Itu teh contoh penting padahal dianggap sepele. Nah sampai ke proses ngajaga begadang ngaronda lah itu kan peryogi tah dugi ka tahap akhir bade dipencitna ada hak binatang yang harus kita nyamankan gitu maksudnya kirang langkung. Terakhir asli doa Pak tinggal Pak. Jadi yang diajarkan doa bismillah wallahu akbar dah sudah we eta mah selesai. Nah, da ieu mah kasebatan ge selesai sanes doa, tapi memang zikir ketika menyembelih. Di luar eta mah teu aya syariat komo kedah nyebutanmu kurbani. Contoh. Punten. Abdi we kurban nyarira Pak Haji, mencit ku sorangan. Bismillah wallahu akbar geleser ya Allah tampi ibadah abdi selesai tapi kitu mah kudu ngamaca anu ngawakilan da teu aya kitu panitia nu mencit macaan tadi nu kurbani teu aya tapi untuk pribadi-pribadi pada dasarnya dibolehkan untuk berdoa gitu seperti itu doana naon takobal minni ya Allah terima dari aku selesai gitu Pak Haji. Tapi diwakilan ku panitia mah teu aya kedah nyebutan hiji-hiji takobal min bapak anu bapak ieu eta mah teu aya nu aya mah praktekna boleh seseorang yang kurbani langsung mendoakan gitu cekap ku takobal minni atau takobal minna sakitu Pak Haji. Ya Bapak Ibu saya kira demikian yang bisa disampaikan
Sekali lagi, sekiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ditampung hari ini atau belum bisa dijawab, bisa disampaikan di bulan depan atau di Dewan Hizbah online di web Persis. Dan sekali lagi, bulan depan tadi bahasa Quran akan kita coba gali, tapi saya serahkan nanti ke bidang dakwah Persis Persistri. Sementara materinya dua, pilihannya apakah kita akan membahas alif lam atau huruf pi. Alif lam tadi 2800 di Quran, upami pi 360. Takwih ti dieu ku ibu etang di Quran. Alif lam kade mun beda. Bu ya. Sekali deh Bu, tepira gara-gara alif lam ibu bisa jadi ahli surga dan neraka. Makanya jangan dianggap enteng, Quran mas sahurufna teh bisa menciptakan sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil. Karena maholak tahada batilan, tidak ada yang sia-sia apa yang tercantum di Quran. Jadi nanti saya dapat kabar, Emut, pertemuan kita bulan depan tos kurban kan? Jangan lupa sate untuk Amin Muhtar. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.